Lu dapat dari mana pikiran seperti itu? Lu itu direktur atau calo pasar sih? Pastikan bahwa kita bukan sekelompok orang yang menolak pengungsi etnis R ini masuk ke Indonesia. Saya hanya ingin memastikan bahwa kita bukan sekelompok orang yang tidak memiliki latar belakang. Menyediakan layanan kesehatan, layanan air bersih, kasih makanan minuman, kasih pendidikan yang layak. Duitmu dong. Halo Sobat Netizen, di kesempatan video kali ini kita akan melihat nih reaksi kekesalan dari kalangan para netizen usai mendengar statement dari Direktur Amnesty Indonesia yaitu Usman Hamid yang menyarankan pemerintah ini untuk segera menyediakan tempat tinggal mulai dari kebutuhan kesehatan hingga pendidikan bagi para pengungsi Rohingya. Tentu dong ini membuat marah kalangan masyarakat. Nah, sebelum ke reaksi mereka, kita akan lihat dulu nih ada artikel yang terbaru dari CNN Indonesia yang mana mewawancarai warga yang berada di Sabang. Nah, di sini yang diwawancarai ini bernama Abdullah alias Wadollah. Ia geram terhadap penanganan pengungsi Rohingya yang dilakukan oleh lembaga PBB seperti UNHCR dan juga IOM. Kenapa nih? Nah, menurutnya lembaga tersebut abai hingga hari ini. Artinya mengabaikan ya, abai. Coba lihat, ada tidak orang UNHCR itu di situ, di lokasi pengungsi? Atau siapalah yang jaga? Coba lihat ada gak? Saat dia mengawali pembicaraannya ketika diwawancarai oleh CNN. Kemudian dia pun mengungkapkan Wadollah sendiri di sini diketahui merupakan sosok tetua, kalau kita sebut sesepuh lah ya, di wilayah Kecamatan Sukakarya, Sabang. Dia ikut serta juga dalam aksi warga menolak pengungsi Rohingya yang pecah. Kemudian, bukan tanpa alasan nih, warga menolak pengungsi Rohingya karena memiliki sifat yang tak menghargai penduduk lokal dan berperilaku buruk. Padahal di sini bukan udah 1 minggu ya, ini baru datang ya. Ini baru datang aja udah dicap perilakunya ini buruk. Kenapa nih? Padahal belum 1 minggu nih, baru datang gitu ya. Tabiat buruk itu misalnya terlihat saat pengungsi Rohingya pada gelombang pertama dipindahkan ke Lok Sumawe saat menaiki kapal penumpang menuju Banda Aceh dari Sabang. Banyak kotoran nih yang ditinggalkan di kapal, artinya mereka ini jorok. Puncak kemarahan warga ini semakin berlanjut ketika para pengungsi Rohingya ini suka buang air besar sembarangan di lokasi penampungan. Ya, mereka berarti jorok banget ya, buang air besar di mana aja. Tapi kini katanya sudah disediakan 6 unit toilet dan juga 2 tangki besar. Nah, yang menjadi masalah di sini, lokasi ini kan objek wisata dan kuliner katanya. Jadi selain warga, wisatawan ke sini itu juga jadi risih karena bau tadi. Jadi terganggu. Apalagi ini mau libur Natal dan juga Tahun Baru, dipastikan wisatawan itu banyak. Nah, maka hal ini harus segera diperhatikan oleh pemerintah ya, dapat mengganggu para wisata di sana juga. Oke, langsung saja kita lihat nih bagaimana reaksi dari kalangan masyarakat ataupun netizen terhadap statement yang mengatakan jika Indonesia ataupun pemerintahan agar menyediakan tempat tinggal bagi para pengungsi Rohingya, dan mengatakan jika orang yang menolak pengungsi Rohingya ini adalah hanyalah sekelompok orang aja, paling 5-10 orang aja. Itulah mengapa dia diserang habis-habisan di akun Instagramnya oleh para netizen. Itu adalah dampak buruknya. Kenapa? Nah, hal itu menunjukkan bahwasannya yang menolak Rohingya itu bukan 5-10 orang aja, tetapi seluruh masyarakat Indonesia. Oke, kita lihat nih. Penolakan itu, tapi saya kira itu tidak mencerminkan sikap masyarakat Aceh seluruhnya. Dan oke kawan, terkadang lucu lihat sepak terjangnya Usman Hamid. Beliau ini selalu berbicara soal HAM. Kali ini dia berbicara soal pengungsi Rohingya. Tapi di sisi lain beliau malah melupakan HAM yang juga melekat pada warga negara Indonesia. Seakan-akan HAM itu hanya tertuju pada pengungsi Rohingya. Padahal yang namanya HAM itu equal. Berbicara HAM satu sama lain memiliki hak yang sama. Tapi anehnya dia tidak berimbang penempatan HAM yang beliau bicarakan kawan. Sebelum Usman Hamid berbicara HAM pengungsi Rohingya, seharusnya tanyakan pula kepada negara-negara yang sudah banyak mengusir mereka. Tanyakan pula tempat
tempat di mana Rohingya seharusnya tinggal. Mengapa mereka diusir? Setelah itu barulah kita berbicara HAM pada tempatnya, kawan. Tidak fair, tidak adil rasanya kalau membandingkan pengungsi Rohingya hanya dengan warga negara Indonesia. Itu tidak fair, kawan. Apalagi Anda meminta privilege yang lebih untuk pengungsi Rohingya tanpa Anda bertanya pula kepada warga negara Indonesia apakah mereka sudah mendapatkan hak yang semestinya mereka dapatkan. Saranku, kawan, sebaiknya kembalikan mereka sesuai di mana tempatnya mereka berada. Jangan memaksakan untuk pengungsi Rohingya untuk tetap di Indonesia sebelum semuanya terlambat dan di luar kendali yang Anda bayangkan, kawan. Namun, bila Anda tetap memaksakan kehendak seakan-akan pengungsi Rohingya harus tetap berada di Indonesia yang didasari oleh HAM, berlindung di balik HAM. Mari kita berbicara agar Anda paham seberapa terlukanya warga negara Indonesia dengan apa yang sudah Anda lakukan terhadap mereka, kawan. Terima kasih. Saudara-saudaraku, sebangsa dan setanah air, khususnya saudara-saudaraku yang berada di Aceh. Hari ini saya katakan hati dan jiwa perasaan saya sangat terluka bahwa ada yang mengatakan ya penolakan terhadap pengungsi etnis ini hanya sekelompok orang. Siapa yang memobilisir atau menggerakkan? Seakan-akan ada yang menggerakkan. Ditanyakan latar belakang kita apa? Seakan-akan kita tidak memiliki latar belakang. Dan meminta kepada pemerintah agar tidak mendengarkan sekelompok orang ini. Hari ini saya terluka dengan ucapan seperti ini. Saya hanya ingin memastikan, saudaraku, apakah betul penolakan terhadap pengungsi etnis ini hanya sekelompok orang? Apakah betul ada yang memobilisir atau yang menggerakkan? Apakah betul kita tidak memiliki latar belakang terhadap sikap kita menolak pengungsi etnis ini masuk ke Indonesia? Saudaraku, saya juga ingin memastikan hari ini, mulai dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, agar kita tidak disebut sebagai kelompok orang yang tidak memiliki latar belakang. Katakan, saudara-saudaraku, di komentar ini, bagi saudara-saudaraku ya yang menolak keras masuknya pengungsi etnis ini, sebutkan daerah asal saudara-saudaraku semua. Ya, saya hanya ingin memastikan bahwa kita bukan sekelompok orang yang menolak pengungsi etnis ini masuk ke Indonesia. Saya hanya ingin memastikan bahwa kita bukan sekelompok orang yang tidak memiliki latar belakang. Salam Indonesia, salam anak bangsa. Nah, dari daerah mana saja nih yang menolak pengungsi Rohingya? Silahkan aja tulis di kolom komentar. Baik itu kalian yang berada di luar negeri, yang sedang bekerja ataupun berwisata, tulis aja di kolom komentar berasal dari mana aja yang menolak pengungsi Rohingya, agar masalah ini sampai ke Direktur Amnesty Indonesia yang mengatakan jika ini adalah penolakan dari sekelompok orang. Apakah mereka nggak tahu ya bahwa yang demo juga banyak, dari kalangan para netizen itu juga banyak, tapi dia tidak sadar diserang oleh para netizen di akun Instagramnya. Itu menunjukkan bahwasanya ini bukan sekelompok orang lagi, ini sudah hampir seluruh rakyat Indonesia. Menyediakan tempat tinggal, menyediakan layanan kesehatan, Wah, saya ketawa ketika mendengar wawancara Usman Hamid ya, ketika diwawancarai oleh salah satu reporter dari televisi nasional kita. Usman Hamid ini adalah seorang Direktur Amnesty International untuk Indonesia. Ya, dari wawancara tersebut saya cuma ketawa aja. Kenapa? Karena buat saya Usman Hamid ini tidak lebih dari seorang pelawak. Pelawak yang tapi tidak lucu. Oke, saya ingin menyampaikan secara utuh apa tanggapan Usman Hamid ketika diwawancarai oleh salah satu reporter TV nasional di Indonesia. Ya, reporter itu bertanya, kira-kira menurut Bapak apa yang harus dilakukan oleh pemerintah terkait dengan keberadaan dari para pengungsi Rohingya yang sudah datang ke Indonesia? Ya, Usman Hamid berkata begini dengan nada yang sok yakin banget gitu. Buat saya lu lucu banget, Usman.
Nah, dari wawancaranya dia berkata begini, pengungsi Rohingya itu menjadi tanggung jawabnya pemerintah. Woi, tanggung jawabnya pemerintah? Lu dapat dari mana pikiran seperti itu? Lu itu direktur atau calo pasar sih? Kok tiba-tiba menimpakan tanggung jawab pengungsi Rohingya kepada pemerintah Indonesia? Nih, kata Pak Lontong, mikir, otak di mana nih otak nih? Masa pengungsi Rohingya menjadi tanggung jawabnya pemerintah Indonesia? Dia datang dengan kemauannya sendiri, ada calonnya, ya UNHCR, ya. Lalu kemudian tiba-tiba Anda menyampaikan bahwa pengungsi Rohingya ini menjadi tanggung jawab pemerintah. Lalu Anda juga berkata seperti ini. Pemerintah itu bertanggung jawab terhadap seluruh pengungsi Rohingya. Pemerintah harus menerima dan kemudian menyediakan tempat tinggal, menyediakan layanan kesehatan, layanan air bersih, makanan, termasuk pendidikan buat anak-anak, termasuk layanan dasar. Woi, nih ya, mata ini harus melek, jangan tidur aja, jangan merem aja. Lihat tuh penderitaan masyarakat Indonesia sendiri. Apa Anda tidak melihat kondisi di negeri kita ini sendiri? Masih ada banyak orang-orang yang miskin, masih banyak orang-orang yang kontrak, masih banyak orang-orang yang tidak punya pekerjaan, nganggur. Untuk cari makan pun mereka harus jadi kuli kasar, mereka harus ngojek, mereka harus melakukan banyak hal supaya mendapatkan eksistensi hidupnya, bisa makan, minum dengan baik. Nah ini nggak ada angin, nggak ada hujan. Pengungsi Rohingya tiba-tiba datang ke Indonesia dan Anda minta supaya fasilitas dari pemerintah itu jadi tanggung jawab pemerintah, memberikan fasilitas yang begitu rupa yang kamu minta tadi. Woi Usman, menyediakan tempat tinggal. Kita aja masih kos, yang lainnya aja masih kontrak-kontrak. Nanti sudah hampir 3 bulan sebelum kontrak habis, kita udah bingung mau kontrak kemana. Harus ngangkat-ngangkat lemari untuk pindah-pindah kos lagi, pindah-pindah kontrakan. Ini enak aja Rohingya, suruh fasilitasi pemerintah, kasih tempat tinggal, menyediakan layanan kesehatan, layanan air bersih, kasih makanan minuman, kasih pendidikan yang layak. Duitmu dong, lu yang ngusulin, pemerintah yang nanggung. Emang uang pemerintah dari mana? Dari rakyat. Salah satunya juga dari saya. Saya tidak rela dong kalau uang pemerintah yang diambil dari pajak masyarakat Indonesia, uangnya tiba-tiba dipakai untuk menanggung pengungsi Rohingya atas usulanmu itu, usulan yang tidak masuk akal. Direktur kok koplak. Ya, ini lagi nih, kalimatnya Usman ini belum selesai. Dia berkata begini, jangan kembalikan mereka ke negara asal, kecuali mereka minta sendiri untuk dipulangkan. Kalau kau sudah fasilitasi seperti itu, mana mereka mau kembali? Orang tolol juga nggak mikir gitu. Lu tuh tolol apa menololkan diri sih? Nah kalau difasilitasi, kasih makanan, tempat tinggal, dapat gaji seperti Rohingya yang sudah di Sidoarjo itu di rumah susun tuh, sebulan sekali dapat 1.250.000, dan mereka berkata tidak cukup. Di Aceh dikasih makanan tidak cukup, terlalu sedikit porsinya. Dikasih pakaian, pakaiannya dibuang. Dikasih makanan, makanan masih utuh dibuang di semak-semak. Kerjanya cuma tiduran, kesana kemari.
Ya. Suruh kerja nggak mau, ini nggak mau. Belum lagi nih kemarin nih, saya dengar nih, gara-gara padam listrik di rumah susun Sidoarjo itu loh, tempat pengungsi Rohingya itu, yang sudah dijadikan majikan di sana tuh, gara-gara listrik mati, mereka kemudian marah, pecahin kaca-kaca rumah susun itu. Nih otak nih di mana nih? Otakmu kalau berkarat, dicuci dulu. Kesel banget gue sama si Usman Darman ini. Masa jangan kembalikan mereka ke negara asal, kecuali kalau mereka mau. Gue juga mau kalau gitu. Gue mau jadi pengungsi Rohingya aja lah. Difasilitasi, kasih tempat tinggal. Kita aja mau beli rumah aja sulitnya minta ampun. Duit tak pernah cukup di sana untuk beli tanah, beli rumah. Saya aja masih kredit rumah, belum lunas tuh sampai sekarang. Ini tiba-tiba ada orang asing datang, bukannya diusir, bukannya dideportasi. Gampang banget lu jual Indonesia ke orang asing yang kita tidak kenal. Udah gitu karakternya begitu jahat, buruk. Persis nih sama kelakuannya si Usman nih. Jangan kembalikan mereka ke negara asal, kecuali mereka sendiri yang mau. Tapi kalau mereka tidak mau kembali ke negara asalnya karena ancaman keselamatan jiwa, di Myanmar itu mau digenosid. Emang gue pikirin. Terus kalau mereka itu kita biarkan di sini, jumlahnya itu udah sedikit. Bang, Us. Kalau jumlahnya udah sedikit, bisa nggak jadi ancaman buat Indonesia? Mikir nggak sih lo? Nanti kalau mereka menjadi separatis, ingat ya, Rohingya itu pernah memberontak, dipakai oleh Inggris sebagai alat, diperlengkapi dengan senjata, pernah perang lawan Myanmar. Myanmar aja yang dia nampung udah berpuluh tahun masih diperangi, apalagi Indonesia. Ya. Nanti kalau mereka sudah beranak pinak di sini, jumlahnya sudah tidak terkendalikan, dan mereka memberontak, ngeklaim bahwa Indonesia adalah milik kepunyaannya, lu enak. Udah jadi tanah nanti. Nah, anak cucu kita gimana? Jadi pemerintah nanti Indonesia berkewajiban untuk melindungi mereka. Lihat di sini di berita resmi ya, biaya penanganan pengungsi Rohingya ini ditanggung oleh UNHCR dan juga IOM. Jadi pemerintah Indonesia nggak usah lagi ya mengeluarkan anggaran, dan pemerintah menegaskan tidak menggunakan anggaran daerah di sini. Jadi itulah hal yang menunjukkan bahwasannya yang menolak pengungsi Rohingya ini bukanlah sekelompok orang, 5-10 orang aja seperti apa yang dikatakan oleh Usman Hamid. Ya, ini artinya seluruh masyarakat Indonesia menolak pengungsi Rohingya dikarenakan ini sangat membahayakan. Karena banyak juga pelanggaran hukum yang ada di sini. Mulai dari kemarin juga agen-agen yang sudah ditangkap, dan mereka ini yang dibawa kabur. Sepertinya sih ada kerjasama dengan orang dalam kah. Kemarin yang dibawa ke Sumatera itu mau dibawa kemana? Dan itu yang kabur-kabur, ini yang ngel-ngel nih. Namun saya pun yakin bahwasanya pengungsi Rohingya ini wataknya tidak semua sama seperti itu. Jadi dikarenakan mereka-mereka inilah ya, sehingga semuanya ini dianggap adalah berwatak buruk ataupun berkelakuan buruk tadi, karena banyak yang kabur. Entah itu yang kabur-kabur kira-kira tinggal di mana? Apakah di Sumatera ada orang Rohingya? Karena kan kemarin yang mau kabur itu yang mau dibawa ke Sumatera teman-teman, dan itu sudah disita mobilnya juga, mobil Avanza, oleh pihak kepolisian, karena para pengungsi Rohingya ini mengendap-endap lewat pesawahan pada malam hari. Tetapi hal itu diketahui. Nah, maka di sini perlu diperhatikan juga bahwasanya
harus ada CCTV di gerbang masuk kalau misalnya ada pengungsi Rohingya ini, agar bisa terdeteksi berapa orang ya, berapa jumlahnya yang masuk, dan ketika keluar apakah jumlahnya sama. Hal itu harus diperhatikan juga, karena di sini tidak bisa nih, kita tidak bisa menyamakan porsi makan orang Rohingya dengan porsi makan orang biasa pada umumnya. Orang Rohingya ini bisa 3 porsi buat orang Indonesia gitu ya. 3 porsi itu bisa buat dia sendiri aja. Kenapa? Karena saat mereka mau melakukan suapan makan, itu kan mereka tuh kalau menunjukkan bahwasanya makanannya kurang, suka kayak gitu-gitu ya. Nah, ternyata kalau itu disadari teman-teman, mereka saat menyuap nasi itu tidak seperti orang Indonesia ataupun orang lain pada umumnya. Kalau orang biasa kan dia ngambil nasi itu kan pakai 5 jari aja, tetapi dia sampai ke telapak tangan tuh makannya, kayak mau mukbang. Pokoknya kayak gitulah ya. Dan di sini orang yang mau masak pun, yang biasa buat pengungsi ataupun buat hajatan, tentu tidak akan bisa memprediksi ataupun menakar untuk orang-orang para Rohingya ini, karena makanannya boros banget guys. Itulah mengapa mereka jadi pemalas tidur kayak gitu ya, karena kebanyakan makan. Oke, mungkin itu saja yang saya sampaikan di segmen video kali ini dari suara kalangan para netizen. Semoga suara-suara tersebut itu didengar oleh pemerintah, karena ini bukan sekelompok orang tetapi seluruh masyarakat Indonesia yang menolak pengungsi Rohingya.